Sibo berkata, Bapa ingin menggunakan saudara dari tanah Sibo untuk menyediakan kehidupan bagi seluruh umat manusia. Apakah ini benar? Bukankah kehidupan disediakan oleh Tuhan Yesus? Bagaimana bisa melalui saudara dari Sibo? Sebenarnya harusnya disediakan oleh Tuhan. Tapi kita tahu Tuhan dan Tianfu adalah pencipta segala sesuatu. Saat menciptakan Adam juga Tianfu dan Tuhan yang melakukannya. Tentu saja, salib kematian memang milik Tuhan. Namun Tuhan memberikan tugas ini kepada saudara-saudara Sibo. Memberikan bagian imam besar yang menyediakan kehidupan bagi seluruh umat manusia kepada saudara-saudara Sibo. Karena saudara Sibo adalah anak sulung Tuhan, maka dia bisa menjadi anak Allah seperti Tuhan. Jadi dalam saudara Sibo ada Allah. Dan ada Tuhan pula. Jika kita membaca seluruh Alkitab, saudara-saudara tahu Allah siapa itu? Itu adalah Allah Israel. Namun Yakub Israel dalam perjanjian lama adalah sebuah simbol, seperti lembu dalam perjanjian lama yang melambangkan Tuhan, 3 domba melambangkan saudara Sibo. Itu simbolik. Israel dalam perjanjian lama melambangkan seseorang di masa depan, yang disebut Israel dari perjanjian baru. Kemudian, jika Allah adalah Allah Israel, maka Israel juga adalah saudara Sibo. Kehidupan Bapa dan kehidupan Tuhan ada dalam saudara Sibo. Lalu, melalui saudara Sibo, kehidupan itu disediakan bagi seluruh umat manusia. Pada sekitar 2019 atau 2020, saya lupa tahunnya. Saudara Sibo bermimpi tentang sebuah sumur air. Sumur ini sudah digali dan dibersihkan. Dan sumur itu akan menyediakan air minum untuk seluruh umat manusia. Sumur air ini adalah sumur yang baru digali. Kemudian ada seorang saudara yang tidak mengerti muntah ke dalam sumur itu. Kemudian kita membersihkannya. Kita akan membersihkannya. Menyediakan air bagi seluruh umat manusia. Jadi sumur air ini apa maknanya? Air di dalamnya apa? Sumur air ini hanya diwakili oleh satu orang. Sumur itu sendiri bukan kehidupan itu sendiri. Sumur itu merujuk pada satu orang, yaitu saudara Sibo. Air di dalam sumur, bukan saudara Sibo sendiri. Jadi air di sumur melambangkan air kehidupan, roh Allah dan roh Tuhan. Semua orang harus minum ini. Dari sumur itu, semua orang harus menerima roh Allah dan roh Tuhan dari saudara Sibo. Dan memperoleh hidup kekal. Begitulah nantinya. Apakah ada ajaran tentang ini dalam Alkitab? Mari kita baca tentang Zakaria pasal 12 dan 13. Ada ajaran seperti ini. Ayat pertama pasal 13. Bunyi ayatnya seperti ini. Pada hari itu, akan ada orang besar dari keturunan Daud dan penduduk Yerusalem yang membuka diri. Mereka akan dibersihkan dari dosa mereka. Dan tidak akan berdosa lagi. Di sini dikatakan hari itu benar-benar masa depan. Di situ akan ada orang besar. Orang besar ini jelas adalah Roh Kudus yang mengalirkan sungai air kehidupan. Karena ini sumbernya. Lalu, apa yang menampung mata air ini? Sumur air yang ada di dalamnya, yang membuka untuk keluarga Daud dan penduduk Yerusalem. Keluarga Daud di sini bukan Daud dari perjanjian lama. Namun keluarga David merujuk pada Tuhan Yesus. Keluarga Kristus. Tuhan Yesus adalah Daud baru, penduduk Yerusalem. Yerusalem di sini bukan Yerusalem di Timur Tengah, melainkan kerajaan sorgawi. Ada sumber bagi kerajaan Tuhan Yesus. Mendukung kerajaan Kristus. Mendukung keluarga dan pengikut Kristus. Sumber mata air ini, air di dalamnya adalah roh Tuhan dan roh Tianfu. Maka sumur ini menjadi suci. Tidak ada dosa yang mencemari manusia. Artinya, roh air kehidupan dan roh Tuhan akan membersihkan dosa manusia. Apa yang membuat orang itu bersih dan suci? Hanya Roh Kudus yang bisa membersihkan dosa kita. Roh membuat kita bersih di dalam. Membersihkan dengan sempurna. Kemudian Roh Kudus terus masuk ke dalam kita. Kita akan memperoleh hidup baru. Misalnya seseorang menerima saudara Sibo. Setelah menerimanya, sumber hidup akan mengalir ke dalam rohnya. Itu adalah rohnya yang mendapat kehidupan kekal. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus kepada seorang wanita Samaria. Jika kamu tahu siapa orang yang memintamu memberi minum ini. Artinya jika kamu tahu siapa aku, kamu akan meminta kepadaku. Aku akan memberikan air hidup kepadamu. Di sini, aku adalah Yesus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jika wanita Samaria itu tahu Yesus adalah Tuhan, dia akan meminta kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan hidup ini kepada wanita itu. Begitulah artinya. Tuhan datang ke dunia.
untuk memberikan hidup ini kepada semua orang yang percaya kepadanya. Kini hidup ini telah ada dalam saudara Sibo, seperti ada di dalam Tuhan, agar semua orang percaya di masa depan juga mendapat hidup ini dan memperoleh hidup kekal. Amin.